Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kepada para pemirsa kita bisa berjumpa lagi sesuai dengan chambers atau headline yang saya paparkan. Hari ini kita ingin menyampaikan sebuah humor dalam chamber atau judul humor khusus ala Otonus yang Anda bisa simak sampai tuntas di YouTube Berbagi Makna 7. Nah, untuk kali ini humor yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Mukidi berbisik kepada anjing. Sebelum saya uraikan, saya minta maaf. Nama saya menyebut nama Mukidi ini sama sekali tidak bertujuan menyebut nama person. Jadi barangkali ada yang namanya Mukidi, mohon maaf, ini hanya untuk sebuah nama dalam humor. Jadi judulnya yang sekarang adalah Bisikan Mukidi kepada Anjing. Bisikan Mukidi kepada anjing. Sekali lagi, nama Mukidi ini hanyalah sebuah nama untuk konten tokoh humor di dalam chamber humor khusus ala Otonus ini. Jadi ceritanya begini. Ada di sebuah negara yang bernama negara Ande-Ande, dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Gendon. Dan presiden Gendon ini punya menteri luar negeri bernama Mukidi. Nah, suatu hari presiden Gendon ini dengan menteri luar negerinya yang bernama Mukidi berkunjung ke sebuah negara bernama Republik Odoboko. Nah, Republik Odoboko ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Kluntung, Mr. Kluntung. Nah, ketika Presiden Gendon dan Presiden Kluntung menyelesaikan acara kenegaraan, kemudian berikutnya ada acara jamuan Pak Yaya di sebuah gardens atau sebuah taman. Terus Presiden Kluntung bertanya kepada Presiden Gendon, Mr. Gendon, betulkah Anda ini adalah seorang presiden yang mempunyai kesaktian luar biasa? Gendon menjawab, Pak Dedi, betul. Oh, kalau memang Anda punya kesaktian yang luar biasa, buktikan. Apa yang harus saya buktikan, kata Presiden Gendon. Bisa nggak Anda berdialog dengan anjing saya, katanya. Langsung Gendon menjawab, oh pasti bisa. Apalagi saya ini bersama Menteri Luar Negeri saya yang bernama Mr. Mukidi, yang dia adalah turunannya Nabi yang bisa berbahasa dengan binatang, katanya. Nah, akhirnya si Mr. Kluntung mengeluarkan anjing kesayangannya, gede, terus dibawa ke taman. Jangan tidur dulu, no. Silakan, katanya, anjing saya diajak bincang-bincang. Nah, Presiden Gendon ini sebetulnya
adalah presiden yang sangat diktator dan tidak disenangi oleh seluruh rakyat di negeri ande-ande ini. Kemudian anjing diajak bicara oleh Mukidi, dibisikin tung 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 tung. Nah, anjingnya Mr. Keluntung ini ketawa. Buahahaha. Presiden Keluntung geleng-geleng kepala. Gila bener ini. Berarti bener. Ini Presiden Gendon ini sakti. Menteri luar negerinya aja udah sakti begini. Bisikan yang kedua, tung 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 tung. Itu anjing menangis Pak Yaya. Keluar berlinang air matanya. Geleng-geleng lagi Presiden Keluntung. Luar biasa katanya. Terus yang ketiga, Mukidi bisikin lagi anjing itu. Tung 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 tung. Anjingnya pingsan deh. Bulak. Presiden Keluntung heran. Ini 3 bisikan anjing bisa merespon. Berarti menteri luar negerinya Presiden Gendon ini hebat. Iya. Panggillah Mukidi sama Mr. Presiden Keluntung itu. Mr. Mukidi, tolong jelaskan apa yang kau bisikan terhadap anjing saya. Terus Mukidi menutup mulutnya dengan jari. Nanti Pak Presiden, akan saya jelaskan setelah kita berdua. Akhirnya Presiden Gendon ini diatur sedemikian rupa supaya segera pulang ke penginapan. Mukidi dipanggil sama Keluntung 4 mata. Mr. Keluntung, Anda memang hebat. Ternyata Anda terbukti bisa bincang-bincang dengan anjing saya. Apa yang kau bisikan sehingga anjing saya pertama tertawa? Iya kan? Terus kemudian nangis, dan yang ketiga pingsan. Jadi Mr. Keluntung, tadi yang saya bisikan kepada anjing itu, jing-jing, itu yang duduk sama bosmu itu, Mr. Keluntung, yang namanya Presiden Gendon, itu presiden kami. Dia cuman bisa bicara tapi budek. Nah, orang budek tapi bisa jadi presiden. Nah, anjingmu ketawa terbahak-bahak. Luar biasa orang budek bisa jadi presiden katanya. Terus budek itu maksudnya apa? Tuli, iya tuli. Terus bisikan yang kedua, kenapa bisa nangis? Iya. Jing-jing, kamu tahu nggak? Itu presiden yang budek itu rakyatnya adalah 200 juta lebih. Nangis si anjing, prihatin. Rakyat 200 juta lebih kok dipimpin oleh orang budek. Iya. Anjing bersedih kan? Terus bisikan yang ketiga, bisanya anjing saya pingsan. Jing-jing itu presiden budek itu pengen 3 periode, jing. Belak, akhirnya anjing pingsan saking kagetnya. Tepuk tangan. Jadi itulah Perdana Menteri Mukidi yang memiliki presiden bernama Gendon dari sebuah negara ande-ande mengunjungi negara Odoboko. Akhirnya kedua presiden berdialog dalam jamuan makan, yang mana intinya bahwa seorang pemimpin itu harus memenuhi syarat. Makanya di dalam channel Berbagi Makna kami telah menyampaikan Pak Yaya mengenai 747. Ada 7 tugas seorang presiden yang harus diemban oleh presiden yang memiliki 7 syarat, antara lain adalah sehat lahir dan batin. Nah, yang kedua, kalau kita berkunjung ke luar negeri, itu jangan salah bahwa seorang pemimpin harus
dibarengi atau dikawal, didampingi oleh seseorang, karena presiden yang kita kunjungi pun pasti tidak sendirian, kecuali untuk event-event tertentu supaya dialognya itu menjadi hidup. Yang ketiga, orang jadi pemimpin harus sesuai undang-undang, tidak boleh serakah. Kalau memang aturannya 2 periode, ya 2 periode, ya kan? Nggak usah pengen 3 periode, ya. Jadi itulah guyon singkat yang ingin saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan pesan-pesan yang tadi itu adalah soal pergaulan internasional, kemudian syarat seorang pemimpin, dan yang ketiga adalah bahwa kita harus rajin dan bagus bagaimana bergaul dengan pemimpin-pemimpin internasional yang dilengkapi dengan berbagai aspek yang menyenangkan, supaya hubungan kita dengan negara manapun semakin bersahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.